Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya kuliah di IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah workshop pembelajaran matematika. Dosen pengampu saya adalah Ibu Feni Anggraini, SPDI. Ini daftar isinya atau menu-menunya, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi aritmatika sosial. Pasti kalian udah tahu aritmatika sosial itu apa. Saya akan mempelajari dulu. Selanjutnya kompetisi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang danutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur. Menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya kuliah di IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah workshop pembelajaran matematika. Dosen pengampu saya adalah Ibu Feni Anggraini, SPDI. Ini menu-menunya semua, mulai dari pembukaan atau sampai penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul atau materi. Materinya adalah aritmatika sosial. Kompetisi inti. Selanjutnya kompetisi inti. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang danutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, KD dan KI, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar. Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengertian dan menghitung keuntungan dan kerugian, dan menjelaskan pengertian dan menghitung bunga dan pajak, menghitung bruto, neto, dan tara, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang keuntungan dan kerugian, menyelesaikan masalah sehari-hari pajak dan diskon, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang bruto, neto, dan tara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat diharapkan memiliki rasa percaya diri dalam memaparkan hasil diskusi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat aktif dalam bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Yang ketiga, siswa mampu membedakan keuntungan dan kerugian. Yang keempat, siswa mampu menghitung persentase dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kelima, siswa mampu menentukan besar dan menyelesaikan masalah sehari-hari tentang bunga tunggal dan diskon. Yang keenam, siswa mampu membedakan, menghitung, serta menyelesaikan masalah sehari-hari tentang bruto, neto, dan tara. Selanjutnya, kata-kata motivasi. Halo anak-anak ibu semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial beserta manfaatnya. Di sini kalian bisa membaca pengertian dari aritmatika sosial itu apa dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Selanjutnya, tokoh aritmatika sosial. Tokoh aritmatika sosial adalah David Ricardo. Ini dia orangnya. Kalian bisa membaca biografi beliau dan karya-karya beliau.
Selanjutnya persepsi. Persepsi adalah materi prasyarat yang harus kita pelajari sebelum mempelajari tentang materi aritmatika sosial. Ini semua. Ini saya sudah mempelajari tentang aljabar sebelum mempelajari aritmatika sosial ini. Selanjutnya kita masuk ke materi aritmatika sosial. Apa yang dimaksud dengan aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial, misal di bidang geografi, bidang sosiologi. Manfaat aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa dapat menentukan besar untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi atau perdagangan. Penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial adalah materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, serta harga beli, harga jual, untung rugi, diskon atau rabat, bruto, tara, dan neto. Ciri-ciri aritmatika sosial selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jual beli, selanjutnya jual beli. Kegiatan perdagangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat meliputi kegiatan jual beli barang antara penjual atau pedagang dan pembeli. Kegiatan perdagangan dapat terjadi berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Selanjutnya, nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Ini rumusnya. Untuk nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan per banyak unit. Nilai sebagian sama dengan banyak sebagian unit dikali nilai per unit. B. Uang dalam perdagangan. Uang penting sekali peranannya dalam dunia perdagangan, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, harga pembelian dan harga penjualan. Dalam perdagangan ada dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyerahkan barang kepada pembeli dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai pembayarnya dalam perdagangan. Keuntungan dapat diperoleh apabila harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Rumusnya, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung, atau harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Contoh dari harga pembelian dan harga penjualan. Selanjutnya, untung dan rugi. Pengertian untung, seorang pedagang dikatakan mendapatkan untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, rumus untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Contoh dari untung. Selanjutnya, lanjutannya yaitu rugi. Seorang pedagang dikatakan mendapatkan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga penjualannya yang lebih rendah daripada harga pembelian. Rumus dari rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Contoh dari rugi. Selanjutnya, persentase keuntungan. Persentase keuntungan biasa dihitung dari harga pembelian. Dirumuskan sebagai berikut. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan per harga pembelian dikali dengan 100%. Di tahapan-tahapannya 1, 2, 3, 4. Dari tahapan berikut ini kita dapat menghasilkan harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah persentase keuntungan dikali harga pembelian sama dengan harga pembelian dikali dengan dalam kurung 1 tambah persentase keuntungan. Contohnya, contoh dari persentase keuntungan.
Selanjutnya menyatakan persen rugi. Persen kerugian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Persentase kerugian sama dengan kerugian per harga pembelian dikali dengan 100%. Dengan demikian, harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang persentase kerugian dikali harga pembelian sama dengan harga pembelian dikali dalam kurung 1 kurang persentase kerugian. Ini contoh persentase kerugian. Ini contohnya. Selanjutnya, bruto, neto, dan tara. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rumusnya adalah harga kotor dikurang rabat atau diskon. Ini contoh dari rabat. B. Bruto tara neto. Jadi hubungan bruto tara neto dapat dirumuskan sebagai berikut. Neto sama dengan bruto kurang tara. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Neto dikali harga persatuan berat. Contoh dari bruto tara neto. Selanjutnya pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Contoh dari pajak. Selanjutnya uji kompetisi atau soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian. Ada 5 soal yang Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp200.000 dan jual dan mendapatkan untung 20%. Harga penjualan barang tersebut adalah, ini kalian tentukan pilihannya yang mana. Yang kedua, sebuah televisi terjual dengan harga Rp1,800.000. Jika penjual mengalami kerugian sebesar 10%, maka berapa harga pembelian televisi tersebut? Jawabannya bisa pilih sendiri. Yang ketiga, koperasi sekolah membeli suatu barang dengan harga Rp500.000. Apabila koperasi sekolah itu menginginkan untung 20%, maka barang itu harus dijual dengan harga. Lalu ada contoh soal yang keempat. Yang keempat, bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg dan memiliki tara sebesar 1,5%. Berat itu dari masing-masing kantong adalah. Yang soal yang kelima, seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing 2 karung. Masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras Rp200.000. Sisa beras itu dijual dengan harga Rp2.400 per kilogram, maka besar keuntungannya adalah. Di sini Ibu sudah menyiapkan kunci jawabannya. Jadi kalian bisa mencari soal-soal ini dengan memakai rumus-rumus yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, materi-materi tadi yang Ibu jelaskan. Ini soalnya ada 5 soal semuanya. Nanti bila sudah, kalian bisa cocokkan ke kunci jawaban ini. Selanjutnya, nah, tibalah di penutup. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, motivasi hari ini adalah bahwa mempelajari aritmatika sosial itu penting bagi kehidupan sehari-hari, berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui untung itu bagaimana, rugi itu bagaimana, pajak, diskon, dan lain sebagainya. Oke. Tibalah. Oke, anak-anak Ibu, jangan malas-malas menuntut ilmu. Ilmu itu penting bagi kehidupan. Tanpa ilmu kita buta, seperti dalam hadis. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarmu. Hadis riwayat Tabrani. Jadilah anak pintar, semoga cita-citanya tercapai. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.